bahwasanya kampus ataupun perguruan tinggi memiliki misi yang sangat mulia agar bagaimana nantinya dari tridharma perguruan tinggi ini melahirkan sesosok pemuda yang siap menopang ataupun memangku suatu tanggung jawab ketika ia berada di masyarakat nantinya. Sehingga di slide itu saya coba buat skema sederhana. Mungkin bisa digeser ke bawah slide-nya. Coba digeser slide-nya ke bawah. Bisa dilanjutkan? Bagaimana? Bisa dilanjutkan ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi di peta konsep itu, saya coba gambarkan sangat sederhana mungkin. Yaitu ada perguruan tinggi, ada mahasiswa, dan juga ada masyarakat. Jadi ketiga hal inilah merupakan suatu regulasi kehidupan ataupun nantinya yang menjadi peran mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, kita sekarang mengkaji proses mahasiswa. Karena perguruan tinggi menyediakan yang namanya tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian atau riset, kemudian yang ketiga mengenai pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran ini diharapkan memberikan suatu bekal, pemahaman, pendidikan karakter, kemudian juga menambah wawasan kepada kalian guna nantinya untuk digunakan kepada masyarakat. Tentu semua mahasiswa sudah mengenyam materi, mendapatkan materi dari kampus masing-masing. Nah, kemudian kenapa harus dimulai dari pendidikan dan pengajaran? Sebab pendidikan ini merupakan pintu awal bagi manusia untuk mengenal sejatinya kehidupan, mampu membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Sehingga tidak heran kenapa Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu mulai dari kalian lahir sampai ke liang lahat, seperti itu. Itu menandakan bahwasanya ilmu merupakan jendela yang mampu membuka kerangka berpikir manusia, mampu menuntun hidup manusia, menemukan jati dirinya. Oke, selanjutnya kemudian tentang riset, tentang penelitian. Penelitian ini diharapkan setelah kalian itu mendapatkan sebuah pendidikan dan pengajaran dari kampus masing-masing, agar bagaimana ilmu yang kalian dapatkan dari kampus masing-masing diukur kebenarannya ataupun diuji kebenarannya dengan adanya proses penelitian. Nah, ini sudah mulai ada proses komunikasi sosial dari mahasiswa dengan masyarakat. Karena berangkat dari riset ini nanti kalian akan jadikan ilmu yang telah dipelajari, membandingkan teori yang kalian pelajari dengan realita yang berada di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pengabdian kalian sebagai seorang mahasiswa. Karena
ilmu tanpa amal ya. Pengabdian ini merupakan suatu amal yang mana akan memadukan antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat. Karena adanya perguruan tinggi ini bukan hanya seperta-merta menerima kalian, belajar, menimba ilmu, kemudian juga menyandang gelar sarjana. Akan tetapi ada masyarakat nantinya yang sangat menanti kalian sebagai seorang mahasiswa. Jadi mulai dari pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian yang terakhir yaitu pengabdian. Mungkin secara sederhana, kalian itu sudah merasakan bagi yang sekarang sudah semester 7, pendidikan mungkin secara teoritis, bagi yang semester 1 sampai 5, kemudian penelitian itu nanti di tugas akhir kalian, kemudian ada juga KKN. Nah, itu merupakan suatu pintu awal bagi kalian untuk bagaimana belajar dan juga mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Tapi tidak menutup satu kemungkinan ketika kalian nanti pasca menjadi seorang mahasiswa sudah menyandang gelar sarjana, masyarakat itu sangat menanti akan ide-ide pembaharuan, ide-ide gagasan untuk bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Sebab kembali kepada definisi di awal, seorang mahasiswa adalah kelompok elit sosial yang memiliki kemampuan intelektual, memiliki kepekaan sosial, dan memiliki tanggung jawab secara moral. Oleh sebab itu, maka peran mahasiswa yaitu sebagai agent of change, agen perubahan. Nah, peran mahasiswa sebagai agent of change. Sebagai agent of change, kalian itu harus mampu menganalisis secara kritis apa yang perlu kalian lakukan dan apa yang perlu kalian rubah. Salah satu contoh, ini contoh kecil di perguruan tinggi. Karena hakikatnya seorang mahasiswa ini sebagai seorang pembelajar, seorang intelijensia, maka semisal di kampus kalian itu melihat suatu hal yang sangat apatis misalkan terhadap dunia pendidikan, diskusi, ataupun juga tentang dunia-dunia pengembangan lainnya. Maka kalian sebagai mahasiswa harus mampu menghidupi kajian-kajian ataupun diskusi-diskusi. Tujuannya apa? Karena agent of change ini harus dilatih, harus dipupuk sedini mungkin saat kalian itu menjadi seorang mahasiswa. Atau fenomena yang telah berakhir seperti contoh ketika misalkan pemerintah membuat suatu kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Salah satu contoh kemarin tentang Undang-Undang Omnibus Law. Jadi wajar ketika seorang mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Itu adalah salah satu bentuk kepekaan sosial ataupun salah satu bentuk peran mereka sebagai agent of change. Jadi memberikan suatu peringatan ataupun menyampaikan aspirasi kepada pemerintah si pembuat kebijakan itu. Kemudian selanjutnya sebagai agent of social control, sebagai kontrol sosial. Nah, ini juga sama dengan contoh yang telah saya sebutkan tadi. Bahwasanya selain mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan, maka di sini ada yang namanya social control, kontrol sosial, kontrol kebijakan. Sewaktu-waktu mahasiswa harus menjadi mitra strategis dan juga menjadi mitra kritis. Mitra strategis pemerintah yaitu mendorong semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu pro terhadap rakyat. Di sisi lain harus menjadi mitra kritis, mengkritisi, memberikan masukan, menyuarakan aspirasi sebagai seorang mahasiswa. Kemudian selanjutnya sebagai moral force, kekuatan moral ya. Karena mahasiswa ini sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan, digembleng pikiran dan hatinya dengan ilmu sesuai dengan disiplin ilmu pilihannya, maka mahasiswa harus menjadi kekuatan moral. Minimal secara pribadi, mahasiswa itu harus memiliki akhlak yang mulia seperti itu. Karena kita itu mungkin ya, mohon maaf, bagi orang yang Muslim ini bukan bermaksud rasis, karena
Karena hari ini merupakan suatu momentum yang istimewa. Kalau berbicara moral ya, moral force. Tanggal 28 Oktober, insya Allah 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, itu terjadi peristiwa bersejarah yang sangat luar biasa, yaitu yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Itu merupakan kekuatan moral dari sekelompok pemuda ataupun mahasiswa. Kemudian momentum yang kedua pada hari ini adalah momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam suatu riwayat hadisnya itu Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi tak lain dan tak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saya sederhanakan, moral force ini adalah kekuatan moral, kekuatan akhlak kalian seperti itu dalam menyuarakan perubahan, dalam mengontrol sosial. Kemudian selanjutnya sebagai social engineering. Apa itu engineering? Penggerak sosial. Nah, ini saya sangat apresiasi kepada adik-adik UNED, khususnya yang cabang Bondowoso di HMPS PGSD, karena sudah menginisiasi adanya kajian online. Adanya kajian-kajian untuk meningkatkan dan memupuk karakter kalian, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kalian sebagai seorang mahasiswa. Jadi ini yang dimaksud dengan social engineering. Minimal kalian itu sekarang sudah belajar untuk mensejahterakan kawan-kawannya, baik sejahtera secara pemikiran ataupun pengetahuan. Nah, ini yang dimaksud dengan social engineering, menjadi penggerak sosial. Apabila mudah-mudahan ya nanti pasca daripada kajian ini, kalian itu jauh lebih agresif untuk membuat suatu kegiatan lain sebagai penggerak sosial. Selanjutnya yaitu Iron Stock. Nah, ini yang penting dan sangat penting bagi saya, perlu digarisbawahi oleh kalian, oleh kita sebagai seorang mahasiswa, Iron Stock. Jadi kita itu sebagai manusia masa depan, sebagai generasi bangsa. Kalau Bung Karno itu mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncang dunia. Seperti itu. Nah, disinilah kalian itu sebagai duta pembaharu, sebagai manusia masa depan yang akan menggantikan estafet kepemimpinan pemimpin bangsa dan juga pemimpin agama. Lebih-lebih kalian itu nantinya sangat dinantikan perannya oleh masyarakat karena kalian sebagai Iron Stock. Nah, pada saat ini yang merupakan inti bagi kalian. Kalau tadi itu tentang Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, pengajaran dan penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Apa yang diharapkan dari Tridharma Perguruan Tinggi? Yaitu tentang peran kalian sebagai seorang mahasiswa. Tidak mungkin kalian itu berperan sebagai agent of change kalau tidak memiliki suatu bentuk pengetahuan, suatu bentuk wawasan untuk kalian lakukan. Mungkin beralih kepada slide selanjutnya, karena ini sebenarnya saya akan lebih banyak kepada dialog saja, diskusi seperti itu ya. Karena kalau prolog ini terlalu banyak nanti kesannya kayak Pak Kiai karena sekarang momentumnya Maulid Nabi. Nah, apa ukuran? Ukuran kalian itu mendapatkan gelar sarjana nantinya. Kemudian ini sudah masuk kepada perpaduan antara Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian juga peran kita sebagai seorang mahasiswa. Sebab apa? Seorang mahasiswa itu identik dengan pengetahuan, idealisme, kemudian juga tentang ide dan wawasan kalian untuk membawa suatu perubahan. Pertama, hal yang harus kalian miliki itu adalah kualitas akademis. Wajar, karena kalian sebagai seorang mahasiswa. Apa indikatornya? Mungkin kalian bisa baca di slide itu. Yang pertama, berpendidikan tinggi. Karena kalian sudah mahasiswa, kemudian juga nama tempat atau tempat sekolahnya perguruan tinggi, maka yang pertama harus berpendidikan tinggi. Karena ini yang akan menjadi suatu pertanyaan pertama, berpendidikan tinggi. Apa indikator berpendidikan tinggi? Minimal secara legalitas formal kalian itu mendapatkan ijazah, selembar ijazah. Nah, itu bukti secara legal formalnya.
kemudian berpengetahuan luas. Yang dimaksud berpengetahuan luas, kalau adik-adik PGSD minimal mampu bertanggung jawab atas keilmuannya. Betul-betul kompeten di bidangnya yang dimaksud dengan berpengetahuan luas. Karena ada dua istilah yang menarik itu pada waktu saya masih kuliah disampaikan oleh dosen saya. Ada yang berilmu memiliki pengetahuan tentang sedikit dan memiliki pengetahuan sedikit tentang banyak, seperti itu. Apa itu maksudnya? Jadi seorang profesional itu pasti memiliki pengetahuan sedikit tapi banyak. Dan fokus pada ilmunya tapi cakupannya luas. Dia mampu memahami sampai ke akar-akarnya. Tapi ada juga seorang mahasiswa ataupun seorang sarjana nantinya yang memiliki pengetahuan banyak, yang memiliki pengetahuan sedikit tentang banyak. Jadi paham matematika, kemudian juga paham filsafat misalkan, paham tentang politik, paham tentang ekonomi. Nah, itu yang dimaksud dengan seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian berpikir rasional. Ini tentu. Ukuran rasional itu ya sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah, sesuai dengan kaedah-kaedah akademik. Selanjutnya, mampu berpikir objektif dan juga kritis. Karena ini adalah suatu ukuran bagi kalian untuk menjadi seorang mahasiswa. Yaitu selanjutnya, memiliki kemampuan teoritis, mampu menformulasikan sesuatu yang abstrak, dan memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan. Nah, jadi ukuran kalian itu sebagai seorang mahasiswa harus memiliki kemampuan teoritis. Apa landasan teori itu? Pasti berpijak kepada buku-buku ilmiah. Paling tidak, kalian itu mulai dari sekarang harus sudah rajin membaca buku, rajin mendiskusikan, kemudian juga menulis. Karena ketiga hal ini merupakan suatu azimat, ya. Zimatnya mahasiswa. Membaca, diskusi, dan menulis. Guna apa? Untuk memiliki kemampuan teoritis. Mampu menformulasikan sesuatu yang abstrak. Jadi kita itu melihat suatu bentuk kebenaran, walaupun itu masih tersembunyi. Dengan kemampuan teoritis, dengan kemampuan analisis kita, maka kita itu harus mampu menformulasikan sesuatu yang sifatnya masih abstrak. Dan memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan. Jadi seorang mahasiswa ini harus menjadi pembeda bagi mahasiswa yang lainnya, bagi mereka ataupun kawan-kawan kalian yang tidak mengenyam di perguruan tinggi. Paling tidak seorang mahasiswa itu peka terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Karena tadi peran mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan, maka seorang mahasiswa harus memiliki kepekaan sosial ataupun kritis terhadap lingkungannya. Indikator yang ketiga, mandiri dengan disiplin ilmunya secara teoritis dan teknis serta mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi paling tidak kalian yang HMPS ini adik-adik mahasiswa PGSD fokus dengan keilmuannya, disiplin ilmunya. Kemudian juga baik secara teori ataupun praktik. Jadi tidak hanya mampu berwacana, tapi juga mampu menjadi pelaksana teknis. Dan harus pula didasarkan kepada dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi teori dan teknis ini perpaduan membuktikan bahwasanya kalian itu sebagai mahasiswa yang memiliki kualitas akademis. Oke, slide selanjutnya. Kualitas insan pencipta. Jadi setelah kalian itu memiliki pengetahuan, kemudian tadi berpikir objektif kritis, kemudian juga mandiri secara keilmuan, mampu menerapkan ilmunya baik secara teoritis ataupun teknis, maka saat ini keilmuan kalian itu diminta untuk diaktualisasikan. Kalian itu sebagai
mahasiswa yang berkualitas sebagai insan pencipta. Pertama, mampu menangkap peluang dan menganalisis sehingga mampu berinovasi sesuai dengan semangat zaman. Nah, disinilah kalian sebagai mahasiswa yang disebut sebagai inti kekuatan pembaharu umat, seperti itu. Dengan keilmuan kalian perannya sebagai agent of change, maka kalian harus mampu menganalisis dengan pemikiran cerdasnya, dengan ide-ide kreatifnya, sehingga mampu berinovasi sesuai dengan semangat zaman. Nah, ini salah satu bentuk inovasi semangat zaman. Diskusi online misal. Ini bagian daripada adaptasi. Adaptasi keilmuan kalian melaksanakan diskusi via online seperti itu. Meskipun ini aji mumpung sekarang. Karena terkendala adanya COVID, sehingga kita dipaksa untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, yaitu zaman digitalisasi. Kemudian yang selanjutnya, bersikap independen, inklusif, sadar akan potensi dirinya, bersikap independen. Nah, mahasiswa itu harus memiliki prinsip, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi, dalam arti dipengaruhi untuk melakukan hal yang tidak produktif gitu. Jadi bersikap independen itu lebih tepatnya kalian harus memiliki prinsip kebenaran. Kemudian inklusif, berpikir terbuka, kemudian juga mampu bekerja sama, namanya inklusif terbuka ya. Kemudian juga sadar akan potensi dirinya. Nah, saya jadi teringat dengan salah satu statement ataupun perkataan bijak dari Imam Al-Ghazali, bahwasanya manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon koreksinya nanti. Jadi ada manusia yang sadar dirinya bodoh. Pertama ada manusia yang tidak sadar dirinya bodoh. Kemudian ada manusia yang sadar dirinya bodoh. Kemudian yang ketiga, manusia yang sadar tapi tidak mau move on dari kebodohannya. Kalau bahasa saya move on seperti itu ya. Artinya dia tidak mau menutupi kebodohannya. Artinya apa? Kalian itu dituntut untuk mengenal potensi dirinya. Atau dalam salah satu hadis yang lain itu, jadi barang siapa yang mampu mengenali dirinya, maka niscaya dia akan mampu mengenali siapa Tuhannya. Seperti itu. Jadi kalian itu minimal mengenal potensi dirinya. Oh, saya ini sebagai seorang pendidik, kemampuan saya mendidik menggunakan metode ceramah semisal. Nah, minimal di sana. Kemudian yang selanjutnya, mampu mengamalkan ilmunya dengan semangat ajaran Islam. Jadi tadi sebagai kualitas akademis dengan berbagai macam indikatornya, kemudian sekarang sebagai kualitas pencipta yang harus mampu mengamalkan ilmunya dengan semangat ajaran Islam. Islam harus mampu menjadi nafas, Islam harus mampu menjadi sumber ide dan inspirasi kalian dalam mengamalkan ilmunya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kualitas pengabdi dari akademis, kemudian pencipta, sekarang kualitas pengabdi. Kalian harus menjadi mahasiswa yang senantiasa rindu, mahasiswa yang gemar melakukan pengabdian. Karena ini juga senafas dengan Tridharma perguruan tinggi yang nomor 3, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Karena mahasiswa sudah dibekali ilmu pengetahuan, memiliki suatu kreativitas, maka karya hasil ciptanya dari insan pencipta itu harus otentik dan dikhususkan. Untuk apa? Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat manusia. Lebih-lebih umat sedunia. Jadi hasil karya cipta kalian sebagai mahasiswa pencipta
harus diabdikan sepenuhnya kepada kepentingan umat manusia. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi di sanalah letak kalian sebagai mahasiswa yang memiliki kualitas sebagai mahasiswa yang pengabdi. Selanjutnya memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya. Jadi kalian itu tidak egois. Karena kalian sebagai seorang mahasiswa memiliki pemikiran, keterampilan, kalau bahasa di desa itu kalian sudah lebih pintar dari masyarakat pada umumnya, maka kalian jangan lupa harus mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Paling tidak kalian sebagai calon guru di SD tidak hanya kelak, tidak hanya ataupun sekarang ya, tidak hanya fokus kuliah, tidak hanya fokus dengan komunitas kalian di HMPS, tapi paling tidak kalian harus bergerak kepada masyarakat, minimal membuat bimbingan belajar. Membuat bimbingan belajar kepada anak-anak SD, kepada masyarakat buta huruf yang tingkat pendidikannya itu masih berada di strata pendidikan yang sangat sangat rendah pendidikannya. Oke, selanjutnya bernafaskan Islam setelah akademis, pencipta, kemudian pengabdi, maka seluruh keilmuan kalian, hasil inovasi kalian dan pengabdian kalian itu harus didasarkan kepada pedoman dalam berkarya dan mencipta dengan nilai-nilai universal Islam. Kalau mengingat di dalam Al-Quran itu, mengingat kenapa Rasulullah itu diutus, jelas inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam, tidak hanya terbatas kepada manusia. Makanya kalau dalam kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hablum minal alam. Misalnya seperti itu. Jadi kalian itu dalam mengabdikan dirinya, dalam mencipta, dalam mengamalkan ilmunya harus berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman yang bersifat universal. Karena Islam telah membentuk kepribadian yang utuh sehingga mampu mengintegrasikan nilai keislaman dan keindonesiaan. Nah, karena kita itu hidup di Indonesia dan Indonesia mayoritas umat Islam, maka tidak ada jurang pemisah, tidak ada split personality antara kalian itu sebagai umat Islam dan kalian itu sebagai warga negara Indonesia. Jadi keislaman dan keindonesiaan bagi kalian seorang mahasiswa harus menjadi sekeping mata uang. Jadi tidak ada pembeda. Karena apa? Karena kalian yang diharapkan untuk mampu menggantikan estafet kepemimpinan umat dan bangsa di era selanjutnya. Karena yang tua-tua, mereka yang berada di jabatan sekarang, mereka yang menjadi guru, mereka yang menjadi PNS, mereka tidak akan selamanya berada di sana. Tapi kalianlah yang nanti harus menggantikan posisi mereka sesuai dengan disiplin ilmu yang kalian miliki. Oleh sebab itu, maka keislaman dan keindonesiaan harus menjadi platform, harus menjadi orientasi utama bagi kalian sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab yang sangat mulia. Selanjutnya, nah ini adalah orientasi ataupun tujuan daripada diadakan Tridharma perguruan tinggi, kemudian juga peran kalian sebagai seorang mahasiswa yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalian harus menjadi insan yang bertanggung jawab. Apa indikatornya? Sadar akan peran dirinya sebagai khalifah fil ardh. Sebagai khalifah fil ardh, kalian itu memiliki kewajiban untuk mengabdi. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinnah wal insa
illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, katanya Allah. Nah, di lain sisi di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi aku hendak menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Maka kalian sebagai mahasiswa, sebagai khalifah fil ard harus sadar akan peran dan tanggung jawabnya di muka bumi. Semata-mata hanya untuk syiar Islam dan semata-mata pula kita itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memiliki keberanian moral. Nah, ini yang penting. Sekarang sudah banyak orang baik tapi diam. Jadi katanya Ali bin Abi Thalib itu, kejahatan itu sebenarnya tidak jahat. Tapi adanya kejahatan itu karena diamnya orang-orang baik. Nah, diamnya orang-orang yang dia itu idealis, memiliki prinsip, memiliki semangat kebenaran, memiliki semangat perubahan. Nah, jadi kalau misalkan ada kejahatan, maka kalian itu harus memiliki keberanian moral. Kembali saya katakan, saat ini khususnya bangsa Indonesia sudah banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim, tapi masih minim mereka itu memiliki keberanian moral untuk bertindak dan melakukan perubahan. Responsif, karena kalian sebagai seorang mahasiswa yang sudah bisa berpikir kritis, kemudian berpendidikan tinggi, maka kalian harus memiliki respon yang sangat tinggi. Ketika misalkan ada suatu hal yang itu sudah tidak sesuai dengan kaidah ataupun kajian-kajian keislaman ataupun dengan kajian-kajian kenegaraan, maka kalian harus selalu respon. Berperan aktif. Tentu ini penting. Jadi kalian, ini saya sarankan begitu ya. Kuliah itu jangan hanya menimba ilmu. Jangan hanya seperti anak SMA. Kuliah, kampus, kosan. Kuliah, kampus, pulang. Jangan seperti itu. Minimal kalian itu harus menjadi aktivis mahasiswa. Boleh. Entah nanti menjadi aktivis mahasiswa di intrakampus ataupun di luar kampus. Sebab apa? Ketika kalian itu hanya sebatas mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, maka yang akan kalian dapatkan hanya itu saja. Tapi tidak memiliki skill, kemudian juga tidak terlatih bagaimana kalian itu mengelola organisasi. Maka saya sarankan kepada adik-adik, minimal adik-adik itu berorganisasi, entah itu organisasi intra ataupun organisasi ekstra kampus. Selanjutnya bertanggung jawab dalam satu bidang keilmuannya ini ya, untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian ini sebagai seorang pendidik, calon pendidik, mulai dari sekarang kalian itu sudah harus melatih empati, melatih simpati kalian kepada masyarakat untuk meningkatkan SDM mereka. Minimal kalian setiap minggu sekali turun ke pelosok desa, adakan bimbingan belajar, kemudian les privat, gratis, ya harus digratiskan. Karena kalian itu sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab dan selalu harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, di sini ada bahasa mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu orientasi ataupun tujuan kita ini hidup di dunia. Karena kita sebagai khalifah fil ard tadi sesuai dengan perannya, maka tak lain dan tak bukan apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Apa itu masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Jadi masyarakat yang adil, baik adil secara pemikiran, adil hatinya,
makmur pikirannya, makmur kehidupannya, dan tidak hanya itu saja, tetapi harus memiliki tujuan akhirat, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat adil makmur ini adalah jalan bagi kalian melakukan pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Guna apa? Guna mendapatkan ridho dari Allah. Jadi masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah, dimensinya ada dimensi duniawi dan dimensinya dimensi ukhrawi. Selanjutnya, menyadari dan mengintrospeksi diri dengan setiap usaha mewujudkan masyarakat adil makmur. Artinya dalam rangka kalian itu mengamalkan ilmunya, kemudian juga mengabdi kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, harus selalu korektif ya. Mengevaluasi terus-menerus apakah langkah kalian itu sudah sesuai dengan kaidah keilmuan kalian ataupun sesuai dengan semangat universal Islam atau malah melenceng seperti itu. Jadi secara garis besar kajian daripada pagi menjelang siang hari ini pada dasarnya kalian itu sebagai kelompok elit sosial, sebagai kaum terdidik, sebagai manusia masa depan memiliki suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu terlebih dahulu ya prolog dari saya. Kita lanjutkan dengan sharing, diskusi dan juga tanya jawab untuk lebih mengembangkan ide-ide kreatif kalian, ataupun nanti boleh kita sharing-sharing atau tanya di luar materi ini, tidak masalah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan materi dari Bapak Zainal Arfan. Selanjutnya, kami akan buka kesempatan bagi para peserta kajian yang ingin bertanya. Bisa langsung ditulis lewat atau open mic. Kalau yang via chat dibacakan ya, moderator. Jangan-jangan sudah paham semua ini pesertanya. Kok nggak ada yang mau bertanya ini? Silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya saja yang bertanya nih pada peserta. Untuk mengukur sejauh mana pemahamannya, kan seperti itu. Jadi saya saja yang bertanya ini. Boleh. Kalian itu misalkan bertanya di luar materi ini tidak masalah. Misalkan tentang pengembangan HMPS kalian, atau pengembangan di BEM, atau apalah, itu masih seputar dunia kampus gitu ya. Mungkin nggak ada yang mau ditanyakan kalau materi ini terlalu berat atau terlalu ringan, kita juga sudah paham. Boleh juga kita sharing dengan topik-topik kalian di kampus gitu.
sedang diskusi ya. Oke. Baik Bapak Arfan. Saya akan mengawali diskusi pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya ya mengenai insan pengabdi daripada mahasiswa itu sendiri. Jadi pengalaman saya di kuliah, jadi itu untuk pengabdian terhadap masyarakat itu masih memang tidak diterapkan dalam proses perkuliahan seperti itu. Jadi nanti akan diterapkan setelah lulus kuliah seperti itu. Nah, apakah dalam organisasi internal ya, atau eksternal seperti GMNI seperti itu dan EMII, HMI dan sebagainya. Nah, itu apakah kita langsung diajarkan untuk menerapkan ilmu-ilmu atau langsung menerapkan pengabdian kita terhadap masyarakat seperti itu? Ini karena kan Bapak Arfan adalah pegiat literasi, tentunya sudah mempunyai banyak link atau mempunyai banyak hubungan mengenai orang-orang yang ada di dalam. Jadi mungkin juga ada recommended dari Bapak Arfan mengenai organisasi apa yang atau yang sesuai potensi seperti itu. Sekian, terima kasih. Mana Bu Moderator? Ya, mau langsung dijawab atau bagaimana Pak? Moderatornya itu sampean Bu ya. Jadi sampean yang mengatur jalannya diskusi. Kalau saya sih, monggo apa kata Bu Moderator? Oh ya. Berarti langsung dijawab saja. Ya. Tadi barusan ya pertanyaan dari Mas Tobi Ali Firdaus. Apakah pengabdian kepada masyarakat itu bisa langsung kita lakukan dari internal organisasi? Contohlah seperti BEM ataupun kayak HMPS PGSD ini. Itu yang pertama yang saya tangkap. Kemudian poin kedua, apakah di organisasi ekstra itu langsung diajarkan tentang bagaimana proses pengabdian kepada masyarakat? Oke, saya jawab yang pertama terlebih dahulu poinnya. Sebenarnya kalian secara hukum di HMPS PGSD khususnya ya, bukan bermaksud untuk mendiskriminasi yang dari kampus-kampus lain yang ikut pada diskusi kali ini, tidak. Mungkin nanti bisa diadaptasi. Sebenarnya bisa, karena kalian itu sudah memiliki payung hukum HMPS itu. HMPS itu kan berhimpunan mahasiswa program studi ya. Di atasnya itu ada fakultas, di atasnya fakultas ada badan eksekutif mahasiswa, dan di atasnya BEM itu ada perguruan tinggi. Mulai dari HMPS sampai kepada perguruan tinggi itu sebenarnya sudah diatur hukumnya di dalam statuta perguruan tinggi. Saya yakin setiap kampus memiliki statuta. Nah, kalian tuh bisa bekerja sama dengan masyarakat. Ini yang karena yang PGSD. Jadi kalian bisa, misalkan sekarang untuk di Bondowoso ya, karena di Bondowoso itu pemerintah daerah sekarang ada program Getar Desa. Jadi program Getar Desa itu dalam rangka memberantas angka buta huruf di pinggiran desa ya. Jadi ada paket B. Nah mungkin kalian bisa, karena kalian itu sebagai calon guru PGSD, mungkin bisa berpartisipasi di sana, bekerja sama untuk mensukseskan program Getar Desa itu. Itu poin satu. Misalkan memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah. Atau kalian itu ingin
yang ada di desa, lebih-lebih dengan anak-anak SD. Jadi itu pengabdian yang murah meriah, tinggal bermodal kemauan dan keikhlasan dari kalian. Itu yang poin pertama dari pertanyaan Mas Tobi Ali Firdaus. Kemudian poin kedua, bertanya tentang organisasi ekstra kampus seperti GMNI, PMII, HMI, dan organisasi yang lainnya. Nah, sebenarnya semua organisasi itu baik ya. Semua organisasi itu memiliki tujuan yang jelas. Tentu tujuannya untuk bagaimana keumatan dan juga kebangsaan, khusus yang misalkan seperti yang berbasik Islaman kayak PMII, kemudian juga kayak HMI, itu semuanya berorientasi kepada nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai kebangsaan. Jadi kalau ditanya apakah di organisasi seperti ketiga hal tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Tobi itu, semuanya memang langsung diajarkan. Nilai plusnya, apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak kita pelajari di perguruan tinggi, maka akan kita dapatkan di organisasi ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus itu, kalau saya boleh mengistilahkan, merupakan second university, kampus kedua. Jadi ada kampus pertama, yaitu perguruan tinggi, ada kampus kedua, yaitu organisasi. Nah, maka itu yang nanti akan merubah identitas kalian, mulai dari mahasiswa yang awalnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kemudian menjadi kuliah rapat, kemudian kuliah duduk juga sambil rapat, kuda-kuda katanya. Nah, akan banyak nilai plus di sana yang bisa kalian pelajari. Nah, cuma pertanyaan saya kepada kalian, apakah iya kalian selama ini akan tetap bertahan menjadi mahasiswa yang cantik, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya, ada tugas kerjakan, itu kan tidak ada bedanya seperti siswa. Jadi grade kalian mulai dari sekarang harus mulai lebih naik karena kalian sebagai seorang mahasiswa. Nah, kalau saya boleh mengutip pendapatnya dari Anies Baswedan, itu salah satu gubernur di Jakarta, DKI. Jadi kita ini kan nantinya akan dilepas di tengah-tengah masyarakat. Beliau itu mengibaratkan organisasi itu seperti halnya kolam renang. Namanya kolam renang, kedalamannya terukur, kemudian arus ombaknya juga terukur, kemudian suhu airnya juga terukur. Nah, ini cocok bagi manusia untuk berlatih. Nah, karena kehidupan bermasyarakat itu tak ubahnya seperti laut lepas. Nah, ketika kalian dari sekarang tidak berorganisasi, tidak berlatih di kolam renang ya, bagaimana cara berenang yang baik, kemudian juga bagaimana mengatur kecepatan yang baik, maka di tengah-tengah masyarakat nanti kalian itu akan dihantam oleh derasnya ombak. Jadi Anies Baswedan itu membuat suatu pengibaratannya organisasi itu ibarat kolam renang, kemudian masyarakat itu seperti halnya lautan. Jadi kalau kalian masih mau berlatih di lautan, maka dipastikan kalian itu akan tenggelam dan mati seperti itu. Jadi lebih baik kalian itu berdarah-darah mempersiapkan diri di organisasi daripada nanti kalian itu harus disertawakan di tengah-tengah masyarakat. Senantiasa curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya pikir itu jawaban dari saya. Silahkan kalian itu harus berorganisasi. Terserah organisasi apa saja. Yang penting kalian berorganisasi, berproses bersungguh-sungguh, dan jangan lupa niatkan kalian itu berproses untuk mendapatkan ridho Allah. Kembali lagi kepada yang tadi, kualitas mahasiswa yang harus dimiliki. Terima kasih. Ada lagi ya? Iya, ini ada yang bertanya dari Vito Aristianto. Saya ingin bertanya, kita sebagai mahasiswa sekaligus sebagai pelaku pembawa perubahan dituntut untuk berpikir kritis. Untuk unsur kritis ini
bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk membiasakan diri untuk selalu berpikir kritis, serta apa contohnya mengaplikasikan pada murid atau siswa? Oke. Bagaimana, mungkin ini lebih kepada tips ya. Bagaimana agar kita itu bisa berpikir kritis. Boleh. Kata kuncinya itu sendiri baca buku ya, sendiri baca buku, berdua diskusi, bertiga aksi. Aksi ini tidak selalu identik dengan demonstrasi, aksi ini tidak selalu identik dengan demo-demo, bakar ban, tidak identik seperti itu. Jadi ini adalah tips agar bagaimana kita memiliki pemikiran kritis. Sendiri baca buku, berdua diskusi, bertiga aksi. Aksi ini bisa dilakukan dengan contoh menulis, mencurahkan ide dan gagasan kalian. Kemudian mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Minimal kalian itu tahu tentang perkembangan kampus kalian. Kalau bahasa teman-teman saya dulu waktu masih kuliah itu, seorang mahasiswa itu minimal tahu terhadap sehelai daun yang jatuh di Kemudian jadi itu salah satu tips ataupun cara agar bagaimana kita itu bisa berpikir kritis. Salah satu kekritisan kalian itu contohnya apa begitu ya? Contoh, ketika kampus kalian membuat suatu kebijakan baru, atau jangan kampus lah, nanti khawatir kalian itu setelah tahu malah demo kalian. Jangan kampus lah. Mungkin rumah kalian ya di tingkat RT gitu ya. Saya khawatir nih, nanti saya dikira menjadi provokator ini karena sekarang musim-musimnya aksi. Janganlah. Minimal di tingkat RT. Namanya orang yang kritis, paling tidak hari ini kan momentum sebelumnya hari Sumpah Pemuda gitu ya. Tentu di desa-desa itu masih belum mengenali ataupun tabu dengan adanya Hari Sumpah Pemuda. Apa itu Hari Sumpah Pemuda? Oh, ternyata Hari Sumpah Pemuda itu adalah hari diproklamirkannya bangsa Indonesia. Nah, dengan momentum itu, karena kalian itu sudah terbiasa berpikir kritis, paling tidak kalian itu mampu mengambil celah sedikit untuk mengadakan kegiatan. Contoh kegiatan lomba, contoh kegiatan-kegiatan puisi semisal. Jadi untuk menghidupkan semangat kebangsaan dan keindonesiaan di RT itu. Artinya apa? Kritis itu secara sederhana kalian itu memiliki kepekaan, tidak diketahui. Dan setelah kita tahu, karena kita sebagai agent of change, maka rasa tahu kita, pengetahuan kita itu harus dilakukan. Nah, yang poin kedua, bagaimana cara mengaplikasikan kepada anak didik seperti itu. Kalian di kampus sudah diajari tentang teori, paling sudah diajari tentang psikologi pendidikan. Kebetulan basic saya sebagai pendidik gitu ya, pernah kuliah di At-Taqwa Bondowoso, Tarbiyah ya. Jadi seorang pendidik. Paling tidak kalian itu sudah belajar tentang psikologi pendidikan. Atau kalian juga belajar tentang filsafat pendidikan. Atau kalian sudah pernah baca buku tentang didaktik metodik gitu ya. Pernah enggak diajari didaktik metodik? Kok senyum-senyum? Nah, jadi didaktik metodik itu adalah suatu metode bagi kita dalam mendidik. Bagaimana cara kita menghadapi anak yang usianya 10 tahun, 15 tahun, 20, atau seperti kalian sudah mahasiswa. Itu diajari didaktik metodik. Nah, paling tidak
saya sarankan ini ya untuk bagaimana meningkatkan rasa kritisisme kalian sebagai seorang mahasiswa, 3 hal tadi itu. Jadi sendiri baca buku, berdua diskusi, bertiga aksi. Itu yang harus dilakukan. Karena tidak ada jalan pintas, Bu. Tidak ada jalan pintas, Pak. Menjadi mahasiswa yang memiliki kesadaran yang tinggi, maka itu tidak ada jalan pintas. Semuanya harus melalui proses dan proses. Apa saja prosesnya? Yaitu sudah sendiri baca buku, berdua diskusi, bertiga aksi. Kemudian tidak lupa juga adakan komunitas-komunitas diskusi di setiap perguruan tinggi. Lebih-lebih setiap mata kuliah adakan yang namanya limited group. Grup terbatas untuk mendiskusikan tema-tema ataupun mata kuliah kalian. Saya pikir itu jawabannya. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau malu bertanya, sesat di jalan nanti. Tidak apa-apa, mungkin Bu moderator ingin bertanya, tidak masalah. Kayaknya dari tadi Bu moderator sudah menahan diri untuk bertanya. Monggo Bu moderator. Suara adik saya tadi. Atau kalian bisa di chat saja, misalkan malu untuk bertanya. Tidak usah malu-malu. Nah, ini juga salah satu ciri khas ya. Ciri khas mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa yang kuliah pulang. Pemalu ketika ada forum diskusi. Padahal ini kita tidak berhadapan langsung. Hanya di layar masing-masing. Gitu kan? Nah, itu salah satu ciri khas mahasiswa kupu-kupu. Demam panggung, iya. Nah, bagaimana cara kita agar tidak demam panggung? Maka kalian itu harus punya wadah. Punya yang namanya wadah untuk berproses. Wadah untuk latihan. Karena ternyata latihan public speaking seperti ini tidak mudah. Lebih-lebih kalian sebagai seorang calon pendidik. Bagaimana kalau nanti di depan siswa dan siswi kalian tidak bisa bicara? Bayangkan coba. Apa yang akan terjadi? Ya kalian ditertawakan. Lebih baik ditertawakan sekarang pada saat menjadi mahasiswa daripada harus ditertawakan kelak ketika di masyarakat. Itu pilihannya. Ayo mbak-mbak yang cantik, mas-masnya yang ganteng, kalau mau bertanya. Atau begini, karena kalian ini tidak ada yang bertanya, saya buat tantangan saja kepada kalian. Karena tidak ada yang bertanya, saya buat tantangan. Atau saya pertanyaan sederhana saja. Mungkin jangan di-mute ya oleh moderator, jangan di-mute. Nanti ada yang saya langsung menjawab. Ini rata-rata semester berapa sudah? Tiga. Semester 3 berarti sudah
1,5 tahun, kira-kira begitu. Sudah berapa buku yang kalian baca? Sudah berapa buku yang kalian baca? Dan sudah berapa buku yang kalian coba review atau presentasikan ke teman? Mau kedua bakar kita kening keluaran kata lagi kurang aduh Bacaan kita menyeluruh. Kan kita disuruh buat makalah, jadinya kita harus mau tidak mau harus baca buku. Jadi berapa banyak buku tapi nggak hatam. nangis dah. Siapa ya? Bacanya banyak buku gitu ya. Ngorekan kabar kasih le. Minimal kalian itu baca buku yang linier dengan mata kuliah. Kan lele Karena ketika dari sekarang kalian itu sudah mulai rajin baca buku, mulai rajin diskusi dan berdiskusi, ketika nanti skripsi kalian itu tidak akan bingung, kalian itu tidak akan kelabakan. Saya berharap karena ini UNED gitu ya, kampus UNED. Saya berharap UNED ini kan siapa yang tidak kenal UNED gitu. Dia berbeda dengan saya, latar belakang pendidikan saya mungkin sekolah tinggi agama Islam atau Pabudoso. Sekarang saya beralih kepada universitas. Tapi paling tidak saya berharap kepada kalian agar nantinya ketika skripsi kalian memang asli dan murni buat sendiri. Mencapai kita membuat karya tulis yang ini asli dan murni hasil buatan kita, maka mulai dari sekarang kalian itu harus terlatih membaca buku, terlatih berdiskusi, dan terlatih menulis. Kembali saya katakan, tidak ada jalan pintas untuk menjadi mahasiswa akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada jalan pintas. Kalau katanya Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, jadi al-ilmu itu bukan bin nasab. Jadi ilmu itu bukan karena faktor keturunan. Karena bapak saya keturunan guru, bapak saya keturunan dosen, nanti saya juga memiliki ilmu. Tetapi ilmu itu dita'allum. Itu tadi kuncinya. Tunggu Bapak Moderator, gimana ini? Jadi karena sudah tidak ada yang bertanya, kita sebelumnya link absen dibagikan dulu pada panitia. Mohon maaf sebelumnya untuk sebelum mengirim link absen kami peserta diizinkan untuk off cam gunanya untuk dokumentasi. Setelah sesi dokumentasi kami akan mengirimkan link absensi. Oke, sebelum itu saya ini sebentar. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kembali kepada adik-adik panitia HMPS PGSD Kampus UNED yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dari tadi apa yang saya sampaikan etika atau perkataan saya kurang berkenan di hati adik-adik, mohon dimaafkan. Dan saya berharap tidak hanya kita berjumpa di layar HP, tapi ketika nanti sudah usai pandemi ini kita bisa lanjutkan sharing berdiskusi gitu ya. Jadi virtual itu bagi saya gak asik gitu. Kesannya hanya melihat senyum, melihat wajah gitu. Tidak ada kesan yang mendalam. Baru kali ini saya ngisi materi
tapi kesannya itu hambar dibandingkan saya ngisi materi-materi sebelumnya. Jadi saya berharap pasca kegiatan ini setelah kita normal gitu, selesai pandemi ini, saya berharap bertatap muka dengan adik-adik sekalian. Mungkin bekerja sama kegiatan dengan saya, karena kebetulan saya punya kegiatan review buku, kemudian juga bimbingan belajar di desa-desa itu bersama dengan anak-anak pinggiran. Jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi peserta untuk menghidupkan kameranya. Kami akan mendokumentasikan. Bagi yang menghidupkan kameranya, segera saya mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 9.41. Berarti, tuntas sudah kebersamaan kita dalam acara kajian online ini. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Zainal Arfan untuk materinya, dan untuk peserta yang telah hadir pada kajian online kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absennya ya. Ya, jadi terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.